Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar anak-anak Ustaz semua? Ustaz berharap Ananda semua dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda, untuk pelajaran matematika hari ini kita masuk ke bab baru ya, pelajaran 7, hubungan antar garis. Bismillah. Ayo kita mulai. Pengertian garis. Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan serta memanjang tanpa batas kedua arah. Jadi garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan serta memanjang ya, tanpa batas kedua arah tersebut ya. Ananda bisa dipahami ya. Ya. Ini dia ya. Garis AB atau dapat ditulis garis AB. Ya, ini tanda garis. Nah, terdapat beberapa istilah pada garis antara lain. Yang pertama, sinar, yaitu garis yang berpangkal di suatu titik dan ujung lainnya dapat diperpanjang ke suatu arah tak hingga. 2. Segmen garis atau ruas garis merupakan bagian dari garis yang dibatasi oleh dua titik akhir. 3. Garis vertikal, yaitu garis yang tegak berdiri. 4. Garis horizontal, yaitu garis yang mendatar. Perhatikan contohnya. Sinar garis AB. Ditulis sinar garis AB. Ya, ini tandanya ya. Simbolnya. Kemudian ruas garis AB atau ditulis dengan ruas garis AB. Selanjutnya
garis vertikal, yaitu garis yang tegak berdiri. Garis horizontal yaitu garis yang mendatar. Ini dia ya. Vertikal, horizontal. Hubungan dua garis. Garis sejajar. Garis sejajar adalah dua garis atau lebih yang berada pada bidang yang sama dan tidak berpotongan satu sama lain, walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tak berhingga. Garis yang saling sejajar dapat dinotasikan dengan simbol ya. Ini simbolnya ya Ananda. Simbol garis sejajar. Nah, ini ya contoh garis sejajar. Sifat-sifat garis sejajar. Pertama, jika terdapat sebuah titik di luar garis, maka terdapat tepat satu garis yang sejajar dengan garis tersebut. Ini ya. Contohnya ini seperti ini. Kedua, jika suatu garis memotong salah satu dari dua garis yang sejajar, maka garis tersebut juga akan memotong garis lainnya. Ya, garis M dan garis M ya sejajar. Yang ketiga, jika sebuah garis sejajar dengan dua buah garis, maka ketiga garis tersebut juga saling sejajar satu dengan yang lainnya. Ini ya, satu buah garis M sejajar dengan dua buah garis, maka ketiga garis tersebut juga saling sejajar satu dengan yang lainnya. Ya. Jika sejajar dengan M, sejajar dengan N, maka K sejajar dengan M, K sejajar dengan N, dan M sejajar dengan N. Jadi semuanya sejajar. Garis berpotongan. Dua garis dikatakan saling berpotongan apabila kedua garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Nah, ini garis N berpotongan dengan garis P. Titiknya yaitu titik O ya. Garis N dan P merupakan dua garis yang saling berpotongan ya, dia berpotongan ya. Kemudian bertemu di titik O ya. Titik O merupakan titik potongnya. Dua garis dikatakan saling berpotongan tegak lurus apabila kedua garis tersebut terletak pada satu bidang datar
dan membentuk sudut 90 derajat. Garis yang saling berpotongan tegak lurus dinotasikan dengan simbol, ya, ini simbolnya ya Ananda. Garis yang saling berpotongan tegak lurus. M dan M, ya, M tegak lurus, ya, dengan M berpotongan tegak lurus. Kemudian sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Ini sudut yang sejajar, ya, dipotong oleh sebuah garis. Maka dari dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, jenis-jenis sudut yang terbentuk, yang pertama sudut sehadap, ya. Jadi sudut ada 3 ya Ananda. Ada sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Sudut lancip itu, ya, besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Sudut siku-siku besarnya itu 90 derajat. Sedangkan sudut tumpul itu besarnya lebih dari 90 derajat. Nah, jadi ada sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Itu jenis-jenis sudut. Nah, jadi sudut yang terbentuk dari dua garis yang sejajar berpotongan, yang pertama sudut sehadap, yaitu sudut-sudut yang menghadap ke arah yang sama. Contoh, sudut 1, ya, dengan 5, ya. Nah, dia sehadap. 2 dan 6, ya, sama jenis sudutnya, ya. 4 dan 8, ya, ini sudut siku-siku, ya, 4 dan 8. 3 dan 7 sudut tumpul. Nah, sudut yang sehadap memiliki besar yang sama, ya, besarnya sama ini, ya. Nah, perhatikan 2 dan 6, ya, 4 dan 8, 3 dan 7, ya. Nah, jadi sudut 1 sama dengan sudut 5, sudut 2 sama dengan sudut 6, sudut 4 sama dengan sudut 8, sudut 3 sama dengan sudut 7. Sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang yaitu sudut-sudut yang saling berlawanan arah. Contoh, sudut 1 dan 3 berlawanan dia. Sudut 2 dan 4, sudut 5 dan 7, sudut 6 dan 8. Nah, ini sudut yang bertolak belakang, memiliki besar yang sama, ya. Ini sudut 1 dengan sudut 3 besarnya sama, sudut 2 dan 4 juga sama, 5 dan 7 juga sama, 6 dan 8 juga sama besar sudutnya. Kemudian yang kedua tadi sudut sehadap, yang ketiga tadi sudut sehadap, sudut bertolak belakang, kemudian sudut berseberangan, yaitu sudut-sudut yang berada pada pihak yang berbeda. Sebagai pembatasnya adalah garis pemotong, ya, warna ungu ini, ya, garis pemotong.
memotongnya. Ya. Yang pertama berseberangan di dalam. Contoh sudut 2 dan 8 ya, berseberangan dia. Ini kan berseberangan dia. Ya. Nah, 2 dan 8 berseberangan. Kemudian 3 dan 5 ya. Kemudian ini berseberangan di dalam ya, di bagian dalam, ini maksudnya bagian dalam ya. Nah, kemudian berseberangan di luar. Nah, ini yang berseberangan di luar ya. Berseberangan di luar ada sudut 1 dengan sudut 7, sudut 4 ya, dan sudut 6. Ini berseberangan dia di bagian luar. Nah, jadi sudut yang berseberangan memiliki besar yang sama ya. Sudut 2 dengan sudut 8 sama besarnya, sama-sama sudut lancip ya. Kemudian sudut 1 dengan 7 sama besarnya ya, sudut tumpul nih ya. Kemudian sudut 6 dan 3 ya. Sudut 6 dan 3 sudut 4 dan 6 ya, sama-sama sudut siku-siku. Kemudian sudut 3 dan 5 sama-sama sudut tumpul. Nah, yang keempat, sudut sepihak, yaitu sudut-sudut yang berada pada pihak yang sama. Sebagai pembatasnya adalah garis pemotong warna ungu. Yang pertama, sepihak di dalam. Contoh, sudut 2 dan sudut 5. Sudut 3 dan sudut 8. Ini sepihak di dalam. Sepihak dia, segaris. Sepihak. Kemudian sepihak di luar. Sudut 1 dan sudut 6. 1 dan 6. Kemudian 4 dan 7. Nah, sudut yang sepihak memiliki jumlah besar sudut 180 derajat. Ya. Jadi sudut 2 ditambah sudut 5 180 derajat. Ya, kalau digabungkan dia menjadi 180 derajat atau setengah lingkaran ya. Sudut 1 ditambah sudut 6 180 derajat. Sudut 4 ditambah sudut 7 sama dengan 180 derajat. Dan sudut 3 ditambah sudut 8 ya sama dengan 180 derajat. Yang kelima, sudut berpelurus, yaitu sudut-sudut yang jika digabungkan membentuk sudut lurus. Pertama sudut 1 ya, dan 2. Ya, sudut 1 dan 2. Sudut 2 dan 3. Sudut 3 dan 4. Sudut 4 dan 1. Ini sudut berpelurus. Sudut yang berpelurus memiliki jumlah besar sudut 180 derajat. Ya, jadi sudut 1 ditambah sudut 2 sama dengan 180 derajat. Sudut 1 ditambah 4 180 derajat. Sudut 4 ditambah 3 180 derajat. Sudut 3 ditambah 2 180 derajat.
Untuk menambah pengetahuan Ananda mengenai materi pembelajaran hari ini, silakan Ananda baca buku cetak matematika bab 7 halaman 107 sampai 116 atau buku-buku lain yang sesuai dengan materi kita hari ini. Nah, kita ada latihan ya hari ini. Silakan Ananda kerjakan latihan berikut ini di buku latihan matematika. Kirimkan jawabannya ke nomor WA Ustaz Budi. Jangan lupa tuliskan nama pada setiap lembar jawaban. Buku cetak matematika latihan 2 halaman 111 nomor 4. Kemudian latihan 3 halaman 113 nomor 3. Yang ketiga latihan 5 halaman 115 nomor 1 dan 2. Berarti ada 4 soal ya. Ananda. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat ya Ananda semua untuk belajar. Dan jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. See you again. Ma'assalama. Assalamualaikum. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.